Baik teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke materi yang kedua mengenai organisasi Jamaah Sholawat Fatahillah. Karena kenapa? Setelah kita tahu penjelasan organisasi atau dasar organisasi, kita ambil contoh organisasi JS Fatahillah. Berhubung kegiatan Dikjas ini yang menyelenggarakan adalah Jamaah Sholawat Fatahillah, maka wajib bagi kita semua tahu sejarah berdirinya JS Fatahillah itu bagaimana, visi misinya apa, dan tujuannya itu apa, kita wajib tahu. Jadi JS Fatahillah itu resmi berdiri pada hari Rabu 20 November 2013 atau bertepatan dengan 17 Muharram 1435 Hijriah yang dilaunching secara langsung oleh Kepala Madrasah atau Man Mejayan pada saat itu, dan sekarang sudah menjadi Man 4 Madiun, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Orbasan Wasir MPDI. Namun meskipun baru di launching secara resmi pada hari tersebut, sebenarnya gagasan pembentukan organisasi ini sudah ada sejak lama, kira-kira 4-5 tahun sebelumnya. Dan akhirnya gagasan ini pun kembali menguat di pertengahan bulan Agustus tahun 2013. Pada saat itu, dengan Bapak Muhammad Rusdi selaku guru juga alumni Man Mejayan yang sekarang menjadi Man 4 Madiun, beberapa penggagas pun membahas atau merancang mengenai Jamaah Sholawat Fatahillah ini. Sampai akhirnya 1 bulan berikutnya, beberapa alumni kami kumpulkan untuk meminta restu dan dukungan. Salah satunya itu Bapak Bastiar yang kemudian memberikan usulan penamaan Fatahillah untuk organisasi ini. Kenapa dinamakan Fatahillah? Karena mengacu pada nama yayasan yang dulu menaungi madrasah kita sebelum berstatus negeri. Dan setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan berkonsultasi dengan Ibu Siti Badiah yang merupakan pembina JS Fatahillah sekarang dan juga sekaligus guru dan alumni Man 4 Madiun, kita sepakati bersama nama dan bentuk organisasi kita, yaitu Jamaah Sholawat Fatahillah yang pada akhirnya resmi di launching pada tanggal 20 November tersebut. Dan latar belakang berdirinya JS Fatahillah, yang pertama itu untuk wadah bagi pecinta sholawat di madrasah. Dan yang kedua, organisasi yang mendidik kader-kader yang siap terjun di masyarakat. Yang ketiga, tempat belajar organisasi keislaman dan lain sebagainya. Di sini pun JS Fatahillah juga merupakan brand atau maskot sebagai nilai plus dari sekolah atau madrasah lain. Setelah kita tahu latar belakang berdirinya JS Fatahillah, kita juga harus mengetahui visi dan misi JS Fatahillah. Visi JS Fatahillah yaitu terwujudnya generasi berakhlakul karimah, berhaluan ahli sunnah wal jamaah dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Dan misi JS Fatahillah yaitu menyiapkan generasi unggul yang mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mensyiarkan Islam rahmatanil alamin melalui basis kegiatan sholawatan. Ketiga, membangun generasi cinta tanah air yang peduli masa depan bangsa. Dan yang keempat, mencetak kader-kader ahli sunnah wal jamaah. Dan yang kelima, berhikmah kepada agama dan bangsa. Tujuan berdirinya JS Fatahillah itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khususnya. Saya akan persingkat saja. Untuk tujuan umum berdirinya JS Fatahillah itu sebagai wadah organisasi pecinta sholawat di madrasah khususnya, dan mengenalkan sholawat kepada warga madrasah dan masyarakat, serta mengenalkan pribadi Rasul Muhammad SAW untuk selanjutnya kita teladani akhlak mulianya. Dan tak lupa, di organisasi JS Fatahillah ini juga memiliki tujuan sebagai media belajar berorganisasi bagi pengurus-pengurusnya. Adapun tujuan khusus JS Fatahillah itu sebagai sarana pengabdian Man 4 Madiun kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
Dan yang kedua, sebagai brand atau maskot khusus yang kita kenalkan kepada masyarakat, yang mana brand atau maskot tersebut merupakan keunggulan khusus MAN 4 Madiun yang tidak dimiliki madrasah atau sekolah lain. Yang ketiga, sebagai forum silaturahmi antara keluarga besar MAN 4 Madiun dengan alumni. Dan tak lupa ya, untuk organisasi JS Fathahilah ini saya minta dari teman-teman peserta Dikcas bisa menganalisis materi organisasi JS Fathahilah dengan menuliskan sejarah singkat berdirinya JS Fathahilah, tujuan organisasi JS Fathahilah, dan tanggapan teman-teman semua mengenai JS Fathahilah itu bagaimana. Silahkan nanti dikerjakan untuk analisis materinya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa untuk setiap langkah apapun. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan dan tetap sehat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada hari ini khususnya. Terima kasih.